Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena atas perkenanannya malam ini kita bisa bersama dalam renungan malam Rema. Kiranya malam hari ini Rema mendapati sahabat dalam keadaan baik, berlimpah sukacita dan damai sejahtera karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dalam hidup kita. Baik sahabat, sebelum masuk ke dalam perenungan, kita akan dituntun dengan ayat firman Tuhan yang terbaca dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sahabat Rema, apakah kelebihan dari tanaman kaktus? Sebagian kita mungkin hanya melihat kelebihan kaktus dari kemampuannya menyimpan air dan bertahan hidup di gurun. Padahal, selain itu, kaktus punya kelebihan lain, yaitu bisa tumbuh dan hidup di mana saja. Bukan hanya di gurun, tetapi kaktus juga bisa tetap tumbuh dan bertahan hidup di daerah bersalju. Kaktus mampu bertahan hidup di wilayah pantai, hutan belantara, atau pegunungan. Kaktus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Meski ditiup angin berkecepatan 40-70 km per jam, kaktus tak akan roboh. Di daerah dengan tanah lempung liat berpasir, kaktus pun akan tetap hidup dan bertumbuh dengan baik. Bahkan di wilayah paduan antara tanah berbatu dengan campuran pasir dan kerikil, kaktus tetap bisa hidup. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, sebagaimana kaktus yang bisa tetap tumbuh dan hidup di tanah apapun, bagaimana dengan kita? Tahukah sahabat kalau sebenarnya kita diciptakan Allah sebagai pribadi-pribadi yang supel, yang bisa menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi kehidupan. Allah telah merancang setiap kita untuk bisa bertahan dan melewati setiap tantangan kehidupan beserta panduan lengkap, yaitu firman-Nya. Yang menjadi permasalahannya, apakah kita mau mengikuti panduannya atau tidak? Sahabat, kita bisa mencontohi sikap hidup dari Yusuf yang mudah beradaptasi dengan segala keadaan hidup saat Tuhan melakukan rolling dalam hidupnya. Semula, Yusuf adalah anak kesayangan, tapi selanjutnya dia menjadi budak. Dari budak kemudian menjadi orang kepercayaan Potifar, lalu menjadi penghuni penjara, menjadi kepercayaan kepala penjara, jadi juru tafsir mimpi, dan finalnya adalah menjadi mangkubumi di Mesir. Meskipun ada pada posisi hidup yang paling rendah sebagai budak, Yusuf tidak pernah mengeluh. Juga pada saat ada di posisi tertinggi, yaitu sebagai orang nomor 2 di Mesir, ia juga tidak takabur. Semua itu dapat Yusuf lakukan dan lewati karena ia bersandar penuh hanya kepada Allah. Situasi dan kondisi kehidupan apapun tidak mempengaruhi pertumbuhan iman dan keintiman Yusuf dengan Allah. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, mempercayai Allah dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Dia, serta menaati segala perintah-Nya adalah satu-satunya cara agar tetap bisa bertahan dalam segala musim kehidupan. Perubahan musim kehidupan pasti akan selalu terjadi dalam perjalanan hidup setiap anak Tuhan. Dan semua itu tentunya atas seizin Tuhan, dengan maksud agar setiap anak Tuhan bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sehingga bisa menolong dan menopang sesama yang lemah dalam menghadapi situasi hidup. Sebagaimana Allah menempa Yusuf dengan berbagai macam situasi hidup, hingga akhirnya dia kokoh dan bisa menolong saudara-saudaranya. Jadi sahabat, jika saat ini engkau sementara dihadapkan dengan perubahan musim kehidupan, maka pastikan fokusmu hanya kepada Allah dan beradaptasilah
seperti halnya Yusuf, karena pasti engkau akan keluar sebagai pemenang. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk setiap musim kehidupan, yaitu suka maupun duka yang kami alami dalam hidup ini. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh melalui setiap situasi dan kondisi hidup yang Engkau izinkan terjadi. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala situasi hidup. Kami percaya bahwa dalam kondisi hidup apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah dosa kami. Terima kasih untuk Rema saat ini. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan bersama pada Rema selanjutnya. Jangan lupa berbagi jika engkau diberkati melalui Rema kali ini. Selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Shalom.